Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, yang dimaksud dengan kerabat dalam istilah silaturrahim, gitu ya. Ini yang banyak bergeser maknanya di negeri kita. Teman-teman saya sekalian, rahim yang dimaksudkan dalam silaturrahim, rahim yang dimaksud itu adalah rahim, teman-teman saya sekalian. Artinya kandung, artinya kandungan. Rahim, teman-teman saya sekalian, kita bilang gimana? Udah ada gerakan di rahimnya. Rahim yang dimaksudkan di situ adalah kandungan, kan gitu ya? Kita juga suka bilang itu saudara kamu sekandung apa bukan? Kan itu ya? Nah, itu sekandung tuh maksudnya serahim apa bukan, gitu kan? Maka kalau ada istilah silaturrahim, artinya adalah hubungan yang terjalin karena adanya rahim, adanya persaudaraan, adanya urusan kandungan di sana. Maka yang dimaksudkan dengan rahim dalam arti silaturrahim, orang yang kita harus punya sambungan dengannya. Silah itu artinya sambungan, artinya kita nggak boleh putus, teman-teman saya sekalian, nggak boleh putus. Kalau sama temen bisa putus, boleh putus, kan gitu ya? Kalau kita rasa, oh saya temenan sama dia kok bikin saya jadi nggak bener nih, teman kita nih kok ternyata nauzubillah misalnya gitu ya, kena narkoba nih, boleh nggak kita putus? Boleh, malah terkadang hukumnya bisa jadi wajib kalau kita tahu bahwa kita akan terpedaya, kita akan terkena dampak dari kejahatan orang tersebut. Nah itu kita wajib putus, teman-teman saya sekalian. Tapi kalau sama rahim, sama kerabat, kita nggak boleh putus, harus ada silah, harus ada hubungan. Jadi nggak ada ceritanya dia sih dulunya saudara saya, dulunya sih dia kakak saya, sekarang udah jadi mantan. Ada begitu? Gak ada. Jelas ya. Jadi yang namanya silaturahmi tuh silah harus selalu tersambungkan, yang ada kekerabatan sama kita, yang gak ada ceritanya menerima mantan. Teman-teman saya sekalian, mohon maaf, suami ada mantan apa enggak? Ada mantannya. Maka nih bukan yang rahim nih, sebab yang namanya rahim tuh harus silah, nggak boleh kotak, nggak boleh putus, nggak boleh bercerai, nggak boleh jadi mantan. Teman-teman sekalian saya muliakan, maka siapa yang dimaksudkan dengan rahim? Yang harus kita silah, yang harus kita sambung, yang pertama yang sekandung sama kita. Maksudnya orang yang kita bapaknya sama bapak kita sama ibu kita adalah juga orang yang bapak dia sama ibu dia sama. Saya saudara sama dia, cuman lain bapak lain ibu, bukan saudara namanya. Jelas ya, gitu kan? Ini saudara si adik saya, tapi lain bapak lain ibu. Apalagi laki sama perempuan nih, kita sih bukan apa-apa. Hubungan saya adalah abang adik sama dia. Dia adik kamu, iya adik saya, cuma lain bapak lain ibu. Nggak ada adik namanya, tuh adik-adikan, abang-abangan, ya kan? Maka teman-teman saya sekalian, yang dimaksudkan dengan kerabat di situ adalah yang nomor satu, yang bapak dia sama bapak kita itu sama, salah, benar, bapak dia sama bapak kita sama, ibu dia sama ibu kita sama. Itu namanya sekandung, itu namanya rahim yang paling kuat. Kemudian yang berikutnya, yang kita sama dia satu bapak walaupun nggak satu ibu, yang kita sama dia satu ibu walaupun tidak satu bapak. Kemudian yang sudah itu siapa? Nih, anak-anak yang lahir dari saudara kita, ya sepupu. Anak-anak yang lahir dari saudara-saudari kita,
Nah, itu baru benar. Makanya kalau mau jawab itu dipikir dulu. Udah jawab paling keras salah juga. Saya bully itu nanti. Baik, anak dari saudara-saudari kita namanya tuh yang kedua ya. Jadi yang pertama adalah saudara. Saudaranya yang sekandung lebih akrab. Al-akrabul akrab. Kan itu ya? Dahulukan yang terdekat dari yang dekat. Nah, ini saya mau sampaikan yang terdekat, kemudian yang sebapak, kemudian yang seibu. Kenapa yang sebapak lebih dekat? Karena benihnya dari dia. Gitu kan ya? Nah, jadi sebapak, kemudian seibu. Kemudian selain daripada itu, teman-teman saya sekalian, kerabat adalah anak saudara kita. Apa tadi namanya? Kemudian yang sesudahnya, kerabat adalah yang ibu kita lahir satu rahim dari dia, juga yang bapak kita lahir satu rahim dari dia. Ayo mikir. Siapa itu? Tante, om, iya benar. Paman, bibi, benar juga. Encang, encing, benar juga. Apa? Wah, iya benar teman-teman sekalian. Nah itu ya, jadi orang yang ayah dan ibu kita satu kandung sama mereka atau satu saudara sama mereka, baik itu sekandung ataupun sebapak ataupun seibu. Jadi itu yang dekat, yang terdekat saudara kita, kemudian yang sesudahnya ponakan kita, kemudian yang sesudahnya lagi paman bibi kita. Yang sesudahnya yang kita udah boleh kawin sama dia walaupun itu kerabat tapi udah terhitung jauh. Ya, yang kita udah boleh kawin sama dia. Kalau kita sama saudara kita boleh kawin apa enggak? Kita sama ponakan kita boleh kawin apa enggak? Kita sama paman bibi kita boleh kawin apa enggak? Enggak. Itu nggak boleh putus, teman-teman saya sekalian. Itu talinya nggak boleh putus. Sama sekali kita nggak boleh putus sama dia. Dunia, selama kita hidup di dunia nih nggak punya alasan untuk putus hubungan sama mereka. Untuk putus hubungan sama karena alasan apapun, nggak boleh. Jadi sekalian, nah sesudah itu yang kita boleh kawin sama dia, berarti siapa itu? Anaknya paman bibi kita udah kawin, udah boleh kawin sama dia. Sepupu kawin boleh apa enggak? Boleh. Sepupu jadi suami, gitu ya? Nah, itu boleh, gitu kan? Walaupun itu kurang baik, teman-teman saya sekalian, ya, karena hubungannya terlalu dekat. Kalau anaknya sepupu, itu udah jauh tuh, anaknya sepupu. Jadi anaknya sepupu tuh kayak perkawinannya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimahuz Zahra. Itu udah bagus, maksudnya yang sepupu banget sebaiknya dihindari. Tapi kalau udah yang anaknya sepupu, itu nggak apa-apa, bagus itu. Kalau sepupu banget, itu Imam Ghazali bilang dalam kitabnya, terlalu dekat hubungannya, apalagi kalau bapak sama bapak, saudaranya, maksudnya sepupuannya itu dari arah bapak sama bapak, gitu ya. Bapak sama bapaknya bersaudara, bapak dia sama bapak kita bersaudara, kita kawin sama sepupu kita, yang bapak dia adalah paman kita, begitu kan, dari sebelah bapak. Nah ini teman-teman saya sekalian, dikhawatirkan anaknya kurang pinter. Biasanya suka begitu, katanya Imam Ghazali. Nah, jadi udah deh, cari yang lain aja dah. Kita kawin sama orang lain aja, anak kita belum tentu pinter. Benar nggak? Apalagi meresikokan diri dengan kawin sama sepupu.
Tapi kalau udah telanjur kawin gimana? Ya udah nggak apa-apa, Bismillah, ya nggak? Bismillah, Bismillah. Kenapa kamu kawin sama sepupu? Dia doang yang mau. Ya udah, pemudi kate, ya nggak? Teman-teman sekalian, nah ini nih, jadi itu yang namanya kerabat, ya. Selalu saja ayat-ayat yang bercerita atau hadis-hadis yang bercerita tentang silaturahmi, yang dimaksudkan dengan rahim di situ adalah kerabat. Jadi sekalian, jadi kalau misalnya urusannya sama teman, urusannya sama tetangga, ibarat kata kita nggak kontak-kontakan sama dia, kita putus hubungan, nggak pernah ketemu, nggak jadi dosa buat kita. Emang kita bisa seumur hidup temenan sama dia dan terus nyambung? Ibu-ibu saya tanya nih, temen zaman TK masih berhubungan nggak? Udah nggak tahu kita. Ini saya sampaikan karena banyak banget orang tuh yang suka nanya sama saya gini, Ustazah, diundang reunian. Gimana ya Ustazah, saya tuh bingung. Kalau saya datang, reuninya dalam rangka buka bersama bulan puasa. Kalau datang, saya jadinya akhirnya buka puasanya enggak sama keluarga, yang akhirnya kemudian sholatnya kadang juga suka berantakan, sholat tarawehnya akhirnya jadi nggak jelas, gitu kan ya. Kemudian juga yang lebih masalah lagi, saya ketemu sama yang bukan mahram, mantan. Saya nggak lagi mau nyebut mantan loh ini. Emang ibu-ibu ada yang kalau reunian ketemu mantan? Baru tahu saya. Itu kalau urusannya kayak begitu, hadir reuniannya bisa haram loh itu. Takutnya CLBK. Ustazah, kalau misalnya saya hadir nih ada banyak mudorotnya. Tapi kalau saya nggak hadir, Ustazah, kan jadinya mutusin silaturahmi. Ini emang temenmu semuanya kerabatmu? Kan enggak, teman-teman sekalian. Jadi yang namanya silaturahmi itu hanya khusus untuk kerabat kita aja, yang kita harus selalu punya hubungan sama dia, yang tidak menerima mantan, yang tidak menerima bekas, yang tidak menerima ex. Kalau temen masih bisa menerima ex, kan gitu ya. Suami masih bisa menerima ex. Nah ini tapi kan kalau saudara nggak ada ex-nya, teman-teman sekalian. Dia mantan adik saya, mantan bibi saya, mantan paman saya, nggak ada tuh. Mantan ponakan saya nggak ada, teman-teman sekalian. Nah ini, jadi ini yang disebut dengan silah, yang kita nggak batal wudhu. Jelasnya gitu. Kita sama saudara batal wudhu apa kagak? Enggak. Kita sama sepupu batal wudhu apa enggak? Batal. Oh Allah. Saya bilangin kalau mau jawab tuh dipikir. Kita sama saudara batal wudhu apa enggak? Kita sama sepupu batal wudhu apa enggak? Batal, teman-teman sekalian. Kita sama ponakan batal wudhu apa enggak? Anaknya ponakan batal wudhu apa enggak? Enggak batal. Kamu neneknya. Betul kan? Nenek samping namanya kan? Coba diingat-ingat. Nih ya, kita punya ponakan, ya kan ya? Ponakan kita punya anak. Kita berarti siapanya dia? Nenek. Kayak saya sama anak ponakan saya tuh, kan saya neneknya. Saya nggak batal wudhu, teman-teman saya sekalian. Apa-apa itu cucu kita gitu. Nah tuh kerabat kita tuh, yang kita nggak batal wudhu sama dia. Jadi sekalian, kita mau ipar batal wudhu apa enggak? Batal.
Jelas ya. Nah, nih, jadi yang disebut dengan silah dalam rahim, silaturahim, orang yang kita harus punya hubungan sama dia. Nggak boleh, istilahnya orang Betawi, kematian obor. Ya, nggak boleh kita nggak punya sambungan, nggak boleh. Kita harus punya sambungan sama dia. Itu sama saudara kita ya, ponakan kita terus ke bawah, gitu kan ya, saudara kita terus ke bawah, misalnya anak dia, cucu dia gitu, sama saudara-saudaranya bapak ibu kita. Tuh, rahim namanya. Nggak boleh putus.